Selamat datang di kelas IPS, Ibu Eli Hendartini SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Mohon izin menyajikan praktik baik pembelajaran mendalam. My Top Priority, implementasi buku saku pengelolaan uang jajan untuk meningkatkan literasi keuangan murid kelas 7 SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Materi pembelajaran adalah kebutuhan dan skala prioritas. Tujuan pembelajaran mengelola uang jajan dengan cerdas dan bijak, serta menyusun daftar skala prioritas dengan rasional. Pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan deep learning dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam prosesnya memfasilitasi murid untuk mendapatkan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Membuka kegiatan belajar, guru mengucapkan salam dan menyapa murid dengan hangat. Menanyakan kabar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan akrab dengan mengembangkan prinsip berkesadaran. Membangun kesadaran murid untuk belajar. Sebagai bentuk rasa syukur dan memohon kelancaran, proses pembelajaran diawali dengan doa bersama. Menanamkan nilai religius sesuai dengan dimensi profil lulusan. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan kehadiran, memastikan semua murid siap mengikuti pembelajaran. Interaksi ringan ini sekaligus memantik semangat dan fokus murid sebelum masuk ke materi inti. Hari ini kita akan belajar skala prioritas nyambung dari pertemuan kemarin. Kemarin kalian sudah belajar kebutuhannya, membedakan keinginan dan kebutuhan. Jurnalnya sudah diisi 5 hari berturut-turut dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah lengkap? Sudah. Telaahnya diisi juga? Berarti sudah mahir dong membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Hari ini kita lanjut akan membuat skala prioritas. Setelah kesiapan fisik dan mental terpenuhi, guru memulai apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kontekstual yang berkaitan erat dengan pengalaman harian murid, yaitu tentang pengelolaan uang jajan terutama pada saat mereka mengisi jurnal harian selama 5 hari berturut-turut. Inilah pintu masuk menuju materi skala prioritas. Pertanyaan kontekstual sebagai pemantik yang diajukan adalah terkait tantangan dalam pengelolaan uang jajan. Hasil refleksi murid menunjukkan perubahan perilaku. Mereka mulai menyisakan uang jajan yang sebelumnya selalu dijajankan hingga tak tersisa, bahkan kehabisan uang jajan. Kini mereka sudah mulai membiasakan menabung untuk target keuangan minggu ini. Tapi yang pasti kalian sudah mulai menyisihkan uang jajan. Ya tidak? Ya, berpikir bahwa hari ini saya harus masukin kenceleng nih untuk menyisakan uang jajan di rumah. Dan kemudian kalian keluarkan, masukkan ke dalam celengan. Alur kegiatan belajar dirancang dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang diselingi ice breaking untuk membangun koneksi dan fokus murid. Melalui model pembelajaran ini akan lebih bermakna dan menggembirakan. Murid akan merasa bahagia ketika berhasil mengelola uang jajannya ditandai dengan mulai terbiasanya mereka menabung. Pembelajaran mendalam layaknya harus memberikan manfaat bagi kehidupan murid. Materi kebutuhan dan skala prioritas akan meningkatkan kemampuan literasi keuangan murid melalui pengelolaan uang jajan. Dengan memiliki kemampuan ini, murid tak akan lagi mengalami masalah kehabisan uang jajan, karena dia akan mengutamakan kebutuhan pokoknya dan menunda bahkan menghilangkan keinginannya. Kegiatan inti diawali dengan guru menyajikan studi kasus tentang seorang anak yang sudah mencoba mengelola uang jajannya dengan cara membuat jurnal pemasukan dan pengeluaran harian dan melakukan telaah pengeluaran apakah kebutuhan atau keinginan. Namun target atau tujuan keuangan minggu ini belum tercapai. Selanjutnya, guru menjelaskan konsep skala prioritas, yaitu definisi skala prioritas, tahapan menyusun skala prioritas, dan item pengeluaran apa saja yang harus muncul dalam daftar skala prioritas. Proses ini memberikan pengalaman belajar kepada murid untuk memahami konsep atau teori skala prioritas. Pemahaman ini akan menjadi bekal untuk mengaplikasikannya dalam praktik menyusun skala prioritas.
Guru juga menjelaskan bahwa ada lintas disiplin ilmu dalam pembelajaran IPS kali ini. Yang pertama berkaitan dengan matematika, khususnya konsep aritmatika sosial untuk menjumlah dan mengurangi uang jajan ketika murid mengisi jurnal harian uang jajan dan skala prioritas. Kedua, mata pelajaran pendidikan agama Islam, bahwa uang jajan yang diterima murid adalah rezeki yang harus disyukuri. Rasa syukur atas rezeki menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dimensi profil lulusan. Mata pelajaran ketiga yang terkait adalah pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu murid harus mendahulukan kebutuhan pokok mereka untuk sarapan atau makan siang agar tetap bugar dalam proses pembelajaran. Pembagian kelompok dilakukan dengan cara menghitung anak yang duduk berdekatan menjadi satu kelompok. Hal ini dilakukan agar anak tidak terlalu jauh bergerak dan mengefektifkan waktu berpindah. Beberapa hal yang harus dilakukan murid dalam forum diskusi kelompok. Mereka harus membuat rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan uang jajan dalam 5 hari sesuai jurnal yang mereka buat. Selanjutnya berdiskusi menyusun skala prioritas. Guru mengunjungi setiap kelompok untuk membimbing penyelidikan individu maupun kelompok dan memastikan setiap anak berkontribusi dalam diskusi kelompok. Kegiatan ini melatih murid untuk mengembangkan kolaborasi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan komunikasi sesuai dengan dimensi profil lulusan. Juga mengembangkan empati saling menghargai satu sama lain. Di sini izin menampilkan hasil pengeluaran selama 5 hari. Berdiri Satria, apa yang mau kamu tanyakan atau sampaikan? Bocah itu yang 25.000 itu nabung dana buat apa? Nah, sip. Membeli buku apa tuh? Sundoku. Itu buku apa, Nak? Oh gitu. Dan harganya berapa buku itu? 30.000. Berarti kekurangannya ada berapa? Masih 5.000 ya. Itu rencana kamu mau minta orang tua atau kamu mau nabung lagi? Di tahap ini murid diberikan pengalaman belajar untuk mengaplikasi konsep atau teori ekonomi tentang pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan ke dalam daftar skala prioritas. Kita simpulkan. Menurut kalian, halo, apa yang kalian lakukan kemarin 5 hari berturut-turut mencatat pemasukan dan pengeluaran uang jajan kalian, kemudian hari ini kalian menyusun skala prioritas, kira-kira akan teratasi tidak permasalahan yang tadi kehabisan uang jajan? Halo? Akan teratasi tidak masalahnya? Terasasi ya? Di kegiatan penutup pembelajaran, guru menyampaikan asesmen sumatif, yaitu murid melengkapi buku saku My Top Priority hingga bagian akhir berupa ringkasan dan evaluasi serta refleksi diri. Pertanyaan evaluatif dan reflektif yang harus dijawab murid di buku saku yaitu terkait sisa uang jajan dalam 5 hari, ketercapaian tujuan keuangan, pengeluaran terbesar selama 5 hari, dan perubahan pola pikir, literasi keuangan. Bi, kamu belajar apa hari ini? Mengelola keuangan. Gimana menurutmu? Agak sedikit pusing, sedikit lega. Oke, sedikit lega. Berarti apa yang kemudian akan kamu lakukan? Masuk ke pertanyaan berikutnya. Rencana tindak lanjutnya apa kira-kira menurutmu? Karena kamu tadi kan rada sedikit pusing ya. Nah, bagaimana kamu ke depan? Akan belajar lagi atau gimana? Kamu bisa belajar sendiri atau mau tutor ke temanmu? Bertanya pada temanmu? Siapa yang akan kamu tanyai? Ocha, oke. Guru menyampaikan harapan agar murid bisa terus mengelola uang jajan dengan cerdas dan bijak secara berkelanjutan agar menjadi kebiasaan dan berkembang jadi karakter dan menjadi budaya. Kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.